Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala khairil ibad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Apa kabar pecinta dan pemirsa Istana Ilmu Sabiur Rahim di mana saja berada? Semoga saudara-saudariku sekalian beserta keluarga selalu Allah anugerahkan nikmat sehat walafiat, panjang umur serta rezeki yang berlimpah lagi berkah, amin ya rabbal alamin. Amin. Pada episode berikut ini saya akan menjelaskan atau melanjutkan kajian tentang Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah dari kitab Tijan Ad-Daruri, yang mana sampai kepada kajian mengenai sifat hayat. Sebelumnya kita hadharah Fatihah dulu kepada pengarang kitabnya. Fatihah hadrati sabil kitab Simar al-Bajiri wa Syairi Hasyana al-Bandani wa jamul amal musannifin muhlisin Nusada wa sallam amil mustaqim qadim fid din wa qurra wa fuqal muhaddisun fasun sadati sufit magin jami' wa syayna usun gajil yasrihiyat cibun muslimalaya jami' Masih Nahdlatul Ulama usun Kiai Masari Kiai Bisan Suri wa Kiai wa Fasbullah wa Rasaiha wa Masyaiha usun Bangkal Madura Mbak Jebar Gusur Jami Aulil Garam Usun Sultan Aulil Syabdul Jalan Igul Sulanjis Anal Karimi Aulil Darajatin Fil Jannah wa Tagosyam Birahmal Mawfirah wa Yamfana Bil Barakati Manwari Masrarihim Fidin wa Dunya wal Akhirah Syallana walahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita logat dulu ya, sekalimat demi kalimah. Wa yajibu dan wajib. Fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala apa? Naon? Al-hayatu, sifat hayat, artinya hidup. Wahia, dan bermula itu sifat hayat. Ini dirujuk ke hayat ya. Sifatun itu satu sifat. Qadimatun yang terdahulu. Qaimatun yang tetap. Bidzatihi ta'ala, pada zat Allah Ta'ala. Ya, gitu dulu ya, saya jelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib fi haqqi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala. Apa? Al-hayatu, sifat hayat. Ya, ini adalah sifat yang ke-10 dari sifat-sifat yang wajib bagi Allah ya. Dari yang 20 itu, yang ke-10 adalah sifat hayat. Nah, ini ada bahasa yajibu, wajib. Nah, ini wajibnya kalau menurut fiqih, maka siapa yang meyakini bahwa Allah itu tersifati dengan sifat hayat, maka dia mendapat ganjaran. Yang tidak meyakini berarti dia
mendapat dosa atau siksa. Nah, kalau dari sudut ilmu tauhid, wajibnya apa? Siapa yang mengitikadkan, meyakini bahwa sifat hayat ini ada pada Allah, maka dia sah imannya. Yang tidak mengitikadkan atau tidak meyakini akan adanya sifat hayat, maka imannya dianggap tidak sah, ya. Itu maka di sini kita artinya sebagai umat Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah harus meyakini bahwa Allah itu wajib tersifati dengan sifat hayat, hidup, ya, maha hidup. Nah, itu, dan hidupnya Allah itu bukan dengan nyawa, ya, bukan dengan bantuan-bantuan yang lain, ya. Nah, oksigen dan lain sebagainya tidak, ya. Sebab kalau hidup dengan nyawa pasti dia akan mengalami mati, ya. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati, ya. Malaikat, iblis, setan, jin bernyawa, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan bernyawa, ya kan. Tumbuh-tumbuhan juga dia hidup dengan air, itu kan H2O, O-nya itu kan oksigen, ya. Nah, itu jadi kalau nggak disiram dengan air, maka tumbuhan itu pasti layu dan mati, ya. Jadi tumbuhan itu juga termasuk makhluk hidup, ya. Pokoknya setiap yang dia itu hidupnya dengan nyawa, ya, atau dengan bantuan yang lain, ya, air dan sebagainya, maka dia pasti akan mengalami kematian, ya. Nah, itu. Tapi Allah tidak hidup dengan nyawa. Allah itu hidupnya dengan sifat hayat. Makanya Allah itu hayyun la yamut, hidup tidak akan pernah mati. Makanya kita diajarkan dalam Al-Quran, ya, wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut, ya, tawakallah kamu kepada zat yang maha hidup yang tidak pernah mati, ya. Nah, itu jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, ya, kalau umpamanya tidak ada orang tua atau orang yang selalu membantu kita, ya, itu dicabut nyawanya oleh Allah, ya. Nah, nggak usah cemas, nggak usah khawatir, kita masih ada Allah, tempat kita bergantung, ya, tempat kita bersandar dan berserah diri, karena Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Allah itu kekal, langgeng, ya, tidak akan pernah mati, ya. Itu jadi makanya istri tidak boleh bergantung kepada suami, begitu ya sebaliknya dalam urusan rezeki, ya. Suami meninggal, ya tetap masih ada Allah, ya. Anak juga nggak boleh bergantung kepada orang tua, ya. Nah, orang tua bisa saja mati. Kalau orang tua mati, tenang saja, masih ada Allah, karena orang tua salah satu dari saluran rezeki, ya. Pasti nanti kalau saluran rezekinya tidak ada dari satu saluran, maka Allah akan ganti dengan saluran yang lain, ya. Karena yang mengatur rezeki itu hanya Allah, yang lainnya hanya sebab, ya. Nah, begitu juga kita kerja di pabrik, ya, atau kantor, ya. Nah, kita punya bos, atasan kita mati umpamanya atau memecat kita, tenang saja, ya. Bukan berarti kita lantas rezeki jadi terputus, tidak. Jadi tetap kita ini masih punya Allah yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Bertawakallah, bergantunglah sepenuhnya kepada Allah SWT, ya. Sebaik-baiknya pengurus, sebaik-baiknya pengatur, ya. Ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baiknya penolong. Nah, itu, ya. Nah, dan Allah adalah zat yang senantiasa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh makhluknya, ya. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas, ya. Jadi semuanya Allah yang sudah menentukan segala-galanya, ya. Bertawakallah segala-galanya pada Allah. Wahia sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Nah, bermula sifat hayat itu adalah sifat qadimatun yang terdahulu, qaimatun yang tetap pada zat Allah Ta'ala, ya. Jadi apa maksudnya sifat yang terdahulu? Jadi Allah dari sejak zaman dahulu kala itu sudah hidup, ya. Begitu. Jadi tidak didahului oleh ketiadaan, ya. Beda dengan manusia dan makhluk-makhluk yang lain, itu awalnya dari kematian atau ketiadaan, lalu diadakan oleh Allah, kun fayakun, adalah kamu atau hiduplah kamu, ya. Maka langsung ada, langsung hidup, ya. Nah, itu. Jadi kalau makhluk itu adalah diadakan dan berawal dari ketiadaan atau kematian, ya. Kalau Allah
ya udah dari zaman dahulu kala, zaman ajalinya, sebelum ada segala sesuatu atau sebelum ada siapapun ya. Nah, Allah sudah memiliki sifat hayat. Nah, itu jadi qadimatun qaimatun, yang tetap bidati ta'ala, pada zatnya Allah Ta'ala ya. Jadi hayat ini akan senantiasa ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, itu tusahihu lahu ayatasifa bil ilmi wa ghairihi. Nah, kita lanjutkan kalimat berikutnya. Tusahihu lahu ayatasifa bil ilmi wa ghairihi minas sifati. Nah, gitu ya. Itu satu kalimat ya, kita maknakan. Tusahihu, pantas ya, atau layak ya. Nah, layak lahu bagi Allah apa? Ayat tasifa, atau ini tusahihu, menjadi layak ya, membuat layak. Apa ini sifat hayat ya? Sini aja fa'ilnya karena ada tak di sini ya. Jadi fa'ilnya domir hiya. Nah, kembalinya ke hayat tadi ya. Nah, ininya jadi maf'ul. Nah, itu ayatasifa, akan tersifatinya Allah Ta'ala Allah ya. Nah, itu ya, bil ilmi, dengan ilmu, dengan sifat ilmu, wa ghairihi, dan selainnya, selainnya itu ilmu ya. Di sini Allah ya. Nah, minasifati, dari segala sifat, dari sifat-sifat yang wajib ya. Nah, yang wajib. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi sifat hayat ini adalah tusahihu ya, membuat layak ya. Nah, boleh di gitu ya, membuat layak. Apa itu sifat hayat? Lahu bagi Allah ayatasifa, akan tersifatinya Allah bil ilmi, dengan ilmu, wa ghairi, dan selain itu sifat ilmu, minasifati, dari sifat-sifat yang wajib ya. Nah, itu jadi dengan adanya sifat hayat ini, jadi sifat-sifat yang lain itu pasti bakal ada gitu, karena Allahnya hidup ya. Sehingga apa? Wujud ya, bisa ada. Sifat kidam bisa ada juga sifat qiyamu binafsihi ya, wahdaniyat ya, qudrat, iradat, dan lain sebagainya. Nah, itu semua sifat-sifat yang wajib itu ya, itu otomatis menjadi ada gitu. Karena apa? Karena Allahnya hidup begitu ya. Jadi kalau beda kalau Allahnya mati umpamanya ya, kan ini mustahil. Umpamanya aja kalau Allah mati berarti nggak akan ada itu sifat wujud, kidam, bako, dan seterusnya ya, karena umpamanya Allahnya juga mati gitu ya. Sama aja umpamanya manusia ya, manusia gitu kan, umpamanya ya ganteng, pinter gitu ya, terus suaranya bagus ya, kemudian turunan ningrat, kemudian pejabat dia ya. Nah, gitu. Jadi kan sifat-sifat semacam itu ada karena orangnya ada, orangnya hidup. Coba kalau orangnya nggak ada,
Ada nggak segantengnya? Nggak ada. Pinternya nggak ada, karena orangnya juga nggak ada gitu loh ya. Nah, maka dengan sifat hayat ini bisa menjadi sentral ya, menjadi sebab sentral nanti adanya segala sifat-sifat Allah yang lainnya, begitu ya. Seperti halnya apa? Hidupnya seseorang, maka sifat-sifat yang lain pun ada pada orang itu ya. Maka kalau orang yang nggak ada, ya nggak akan ada dong sifat-sifat yang lainnya juga gitu ya. Oke, sekarang wadidduha. Kalimat berikutnya, dan bermula lawannya. Haknya itu apa? Lawannya itu hayat. Nah, lawannya hayat, al-mautu itu maut, mati. Itu mati. Maut alias mati. Ya, makanya jadi bahasa Indonesia maut, dari bahasa Arab itu artinya mati ya. Jadi hidup lawannya mati. Jadi Allah mustahil mati ya. Begitu ya, kalau Allah mati siapa yang ngurusin kita gitu ya. Bagaimana mungkin ada sifat-sifat yang lain kalau Allahnya aja mati gitu kan. Nah gitu, makanya mustahil gitu ya. Mati itu sebagai sifat mustahil bagi Allah ya. Nah itu. Wa dalilu ala dalika, apa dalil akalnya? Nah kalau tadi dalil apa namanya naklinya ya dari Al-Quran, wa tawakal hayyil ladzi la yamut ya. Tawakallah kamu kepada zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Atau di dalam apa namanya ayat kursi kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Allah adalah Tuhan yang tidak Tuhan kecuali Dia ya, yang maha hidup, al hayyu al qayyum, yang maha mandiri. Nah itu, jadi itu ya salah satu dalil naklinya juga ya. Nah itu, sekarang nih dalil akalnya ya, supaya kita bisa berdebat dengan non muslim gitu kan, karena mereka nggak terima dalil Quran hadis karena bukan dalil-dalil mereka itu ya. Jadi mereka apa bisa apa namanya berdebat dengan logika ya. Nah kita lawan lagi dengan logika ya. Nah itu, ini dalil logikanya ya, dalil aklinya. Wad dalilu, dan bermula dalil. Ya, dan bermula, sini aja lah. Dalil ala dzalika, atas itu sifat hayat ya. Kita rujuk ke sini ya. Nah, rujuknya harus sama simbolnya. Nah, gini. Dalil atas sifat hayat apa? Annahu, khobarnya itu bahwasanya, ini huknya adalah isim anak, itu adalah huknya domir sya'an, kelakuan ya, tapi nggak diartiin dalam bahasa Indonesia gitu kan. Itu anau itu bahwasanya ya. Nah laukana itu jika ada. Siapa? Allah ya. Nah Allah itu biasanya disimbolkan dengan hak Allah ya. Jika ada Allah, mayitan itu mati. Lam yakun, jawab ya dari lau ya, maka tidak ada siapa Allah. Nah fa'ilnya domir hu, apa isim yakunnya domir huwa, kembali ke Allah ya. Sini nih Allah, maka tidak ada Allah qadiran
itu berkehendak. Berkuasa, maaf. Berkuasa, wala muridan, dan tidak berkehendak. Dan tidak berkehendak, ya. Nah, dan tidak berkehendak. Wala aliman, dan tidak pula aliman mengetahui. Wahua, dan bermula itu zalik, ya. Dan yang demikian kezalik, muhalun, itu mustahil. Wahwa mahalun, dan yang demikian mahalun itu mustahil. Ya. Baik. Jadi dalil akalnya adalah apa? Anau laukana mayitan. Jadi jika ada Allah mayitan itu mati, ya, lam yakun, ya, maka tidak ada Allah qadiran itu berkuasa, ya. Gitu. Jadi kalau Allahnya mati, bagaimana Allah berkuasa? Allahnya aja mati, kan? Wala muridan, dan juga tidak akan punya sifat iradat, tidak punya kehendak, karena Allahnya juga mati, ya. Namanya mayit kan kalau udah mati nggak punya kehendak apa-apa, ya. Nah, gitu. Terus juga apa? Wala aliman, dan juga Allah nanti tidak mengetahui kalau Allahnya mati, kan? Begitu, ya. Jadi ilmunya juga hilang. Coba profesor, kiai, atau doktor apa gitu, kan, ya, sarjana, kalau dia mati, ya ilmunya udah nggak ada, habis, ya. Nah, itu jadi begitu, ya. Kalau Allahnya mati, ya nggak akan ada sifat kudrat, nggak akan ada sifat iradat, nggak ada sifat ilmu dan sifat-sifat yang lain. Wahua, dan yang demikian itu, yakni laukana mayitan lam yakun qadiran muridan wal aliman muhalun, itu adalah mustahil, ya. Kenapa? Ya, yang kita saksikan bahwa Allah itu, ya, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ya. Nah, itu kan dijelaskan, dan juga dalam kenyataannya pun, ya, kita merasakan bahwa Allah itu maha hidup, ya. Dan sekali lagi, hayyun la yamut, tidak akan pernah mati, ya. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa, jangan pernah bimbang, jangan pernah galau, ya. Karena kita punya Allah, ya. Jangan berharap kepada makhluk, berharaplah kepada Allah, niscaya kita tidak akan disia-siakan sama sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.